Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu nggak akan kuat. Nah Pak, ngomong-ngomong nih banyak masyarakat yang bertanya tentang SIM online. Nah kita mau tanya nih SIM online itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi SIM online itu adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Korlantas. Ini untuk mempermudah masyarakat pembuatan SIM, Uh, yaitu orang luar daerah bisa membuat SIM di tempat dia berada. Oh, betul. Contohnya dia dari luar Kaltim pada saat ini dia domisilinya ada di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi dengan menunjukkan EKTP, seseorang itu bisa memohon pembuatan SIM di Satpas Polres Pukat. Berarti Tapi melalui SIM online. harus ada tambahan juga nih. Apa itu Pak? Paling tidak izin domisili sepengetahuan RT. Oh, seperti itu Surat ya. keterangan Iya. domisili dari RT ya Pak? Betul Ibu. Karena siapa tahu masyarakat tersebut yang dari luar Kaltim bekerja di sini, jadi hal tersebut sangat mempermudahkan. Kalau zaman dulu sebelum ada kegiatan SIM online kan harus di mana sesuai KTP. Oh, Sekarang kan seperti itu. sangat membantu bagi masyarakat. Kalau sekarang tidak perlu lagi mudik pulang ke kampung buat bikin SIM gitu ya Pak ya? Cukup Iya. di tempat Balik di mana lagi. dia berdomisili. Betul, apalagi situasi pandemi seperti ini. Iya benar, Jadi harus kan balik pulang kampung. Benar-benar sangat mempermudahkan untuk Iya, masyarakat itu. Bener banget sih Pak. Benar sekali. Nah, jadi Pak, apakah pemohon SIM itu sendiri harus datang juga ke sini setelah sudah daftar melalui SIM online? Wajib datang. Wajib tetap datang. Karena untuk pembuatan SIM, pemohon harus identifikasi, kemudian pemotretan. Maksud pembuatan SIM harus diwakilkan orang lain kan? Iya benar, karena harus ada foto-fotonya ya Pak ya. Nikah aja nggak boleh diwakilkan. Iya, iya benar sih Pak. Benar SIM. sekali. Iya. Karena masih banyak masyarakat di luar sana berpikiran kalau SIM online itu bikinnya secara online. Begitu. Iya, baru pakai pas Tidak foto perlu datang, mungkin. tapi ternyata itu salah ya Pak ya. Memang banyak pemahaman seperti itu. Makanya saya berterima kasih dengan adanya acara Dilani Power ya. Iya. Jadi bisa menambah wawasan terhadap masyarakat Iya, luas. benar Iya. sekali. Oh, seperti ini SIM online. Persyaratannya apa? Kan sudah disampaikan tadi. Kewajiban harus terpenuhi apa? Sudah disampaikan. Nah, kemudian nih Pak, apakah ada bedanya ketika SIM itu tadi melalui SIM online itu apakah cetakannya beda sama SIM manual yang orangnya langsung datang? Sama saja. Sama saja ya Pak? Sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Nah Pak, sekarang kan ada yang dinamakan Smart SIM ya Pak ya. Apa sih bedanya Smart SIM sama SIM yang lama Pak? Jadi gini, untuk Smart SIM itu sudah diberi fitur yang canggih. Oh. Dia bisa untuk data kecelakaan, data pelanggaran. Oh, gitu. Kemudian Smart SIM juga bisa sebagai uang elektronik. Ya. Bisa Oh, sebagai bisa. e-money Pak ya? Ya, untuk e-money, yaitu untuk bayar tol, Tol bisa untuk juga. belanja, Oh. kemudian untuk parkir. Sekarang kan parkir pakai parkir elektronik kan? Iya benar. Seperti itu. Karena apalagi masa pandemi seperti ini ya Pak. Iya. Kita nggak usah pakai duit lagi. Ya, kita bisa mempermudah masyarakat. Nah, lah. benar. Canggih ya Itu. sekarang ya, Selain Pak. itu juga untuk mengurangi uang kertas, Iya. sebagaimana yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Dan ini ada contoh SIM lama. Oh ada Pak. SIM lama dan SIM baru. baru. Ini Oh, yang gitu. SIM lama, ini Smart SIM. Smart SIM. Contohnya seperti ini. Dari segi model juga beda ya Pak ya? Iya, Lebih mengkilap lebih juga unik sih. ini. Lebih iya benar. Iya, lebih menarik yang Lebih yang digital baru. banget Iya. gitu. Lalu Pak, jika SIM yang lama masih ada masa berlakunya, nah, apakah masih berlaku atau harus segera diganti Jadi smart atau SIM. bagaimana Pak? Masih boleh kalau masa Boleh. berlakunya masih
berjalan, masih belum berakhir, itu SIM-nya masih bisa dipergunakan. Masih bisa dipergunakan hingga masa berlakunya berakhir. habis. Ya. Oh begitu. Lalu Pak bahas tentang SIM nih. Saya tuh masih penasaran apa aja sih persyaratan dari yang harus dilengkapi nih saat kita harus membuat SIM baru. Untuk kelengkapannya SIM baru itu, yang pertama yang jelas umur sudah harus cukup, ya. Harus sudah mempunyai KTP. Berarti harus 17 tahun ke atas ya Pak ya? Intinya udah punya KTP lah. Mempunyai KTP. Kalau domisili atau surat keterangan dari kelurahan belum bisa. Belum bisa. Iya. Kartu pelajar pun belum bisa ya Belum Pak? bisa, Belum bisa. harus mempunyai KTP. Ya. Lalu Pak? Kemudian syarat kedua, lulus kesehatan, yaitu sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya setelah itu sudah dipenuhi, kemudian pemohon itu bayar PNBP di loket BRI yang sudah tersedia. Setelah membayar loket BRI, kemudian persyaratan dimasukkan di loket 1, loket pendaftaran. Nah, di situ nanti akan diverifikasi apakah pemohon ini sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila belum memenuhi syarat, akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi persyaratannya. Dan ketika sudah dinyatakan lengkap oleh petugas, maka berkas itu akan diserahkan ke loket 2 untuk diverifikasi untuk entry data. Kemudian langsung ke loket 3 dan seterusnya gitu Pak ya? Ya. Kemudian setelah di entry data, kemudian ke loket 3 dan seterusnya sampai ke ujian teori dan praktek. Setelah dinyatakan lulus di ujian praktek, kemudian dia ke loket 6 untuk pengambilan SIM itu sendiri. Nah Pak, kalau seandainya orang ini sudah memiliki SIM, tapi SIM-nya hilang Pak. Nah, apakah prosedurnya sama atau apakah dia cuman harus nerbit langsung tanpa tes atau dia harus tes lagi dari awal? Jadi kalau untuk SIM hilang itu pemohon harus melengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian bahwa benar SIM itu hilang. Apabila masa berlakunya masih ada, masih belum berakhir, maka pemohon itu tidak perlu untuk tes kembali, hanya untuk memperpanjang SIM itu sendiri. Itu kalau hilang ya Pak ya? Iya. Tapi kalau suatu saat SIM kita rusak, ibarat nih saya lagi kelahi sama pacar saya, betul-betul SIM, kemudian patah. Nah, lalu syaratnya sama atau bagaimana Pak untuk mengurus SIM saya yang rusak itu? Kalau SIM rusak karena rusak oleh pacar, nah itu Tidak ada surat beda keterangan ya? dari Beda lagi. rusak pacar Kalau gitu. rusak karena mungkin Kebakaran mungkin. Ya, kebakaran mungkin cuma sisa setengah nih Pak. Ah. Bagaimana? Jadi kalau memang itu kebakar, itu nanti bisa lapor dulu ke petugas, ke Satpas untuk meminta nomor register. Nah, di situ nanti petugas akan menanyakan nomor induk KTP-nya, nomor induk kependudukan untuk mencocokkan dengan register yang ada di Satpas. Apabila memang di situ dinyatakan bahwa SIM-nya masih berlaku, itu bisa memperpanjang kembali. Apakah harus ikut ujian teori lagi Pak? Kalau masa Ujian berlakunya masih, Ya. itu tidak perlu ujian teori, ujian praktek. praktek? Oh tidak perlu ya, Cukup berarti dengan sistemnya memperpanjang. sama kayak perpanjangan Pak ya? Sama. Kecuali pada saat melapor ternyata tidak diketemukan datanya, maka yang bersangkutan pemohon wajib mengulang kembali membuat SIM baru. Tahapannya yaitu mulai pendaftaran, ujian teori, praktek sampai lulus Menggunakan baru. mekanisme pembuatan Iya. SIM baru ya Pak? Pembuatan SIM baru. Nah Pak, kalau seandainya tadi SIM-nya tadi kan kebakaran ya Pak, katanya syaratnya harus punya KTP. Tapi seandainya yang namanya kebakaran, semua suratnya habis. Iya. Nah,
apakah dia harus tetap harus ngurus KTP dulu, karena KTP kan agak lama Pak prosesnya. Dan kita kan harus jalan terus nih Pak, kita harus memiliki SIM. Jadi kira-kira SIM duluan atau gimana Pak? KTP-nya bisa domisili dulu mungkin dari RT atau gimana Pak? Jadi bisa dengan surat keterangan kebakaran. Surat keterangan Iya, kebakaran. surat keterangan kebakaran yang itu nanti bisa diurus di kelurahan, kecamatan, kemudian dikuatkan dengan dari kepolisian. Surat keterangan itu nanti dilampirkan untuk pembuatan SIM yang baru. Membahas lagi Pak ke persyaratan pembuatan SIM, ada kesehatan jasmani dan rohani ya Pak ya. Kalau kesehatan jasmani, bagaimana sih Pak? Kan saya ini sehat-sehat aja nih, apa harus membuat surat kesehatan atau bagaimana? Atau menunjukkan kalau saya datang ke Satpas saya sehat Pak, saya boleh bikin SIM nggak? Nggak usah tes-tes dulu gitu. Jadi untuk keterangan sehat itu sendiri, pemohon bisa memeriksa kesehatannya di klinik Polres Bukar, ya. Jadi setelah dinyatakan sehat oleh dokter, pemohon nanti akan diberikan surat keterangan sehat. Ya, itulah untuk menjadi dasar untuk pembuatan atau untuk pemohonan SIM. Nah Pak, kalau sekarang itu kan sudah ada yang disebut tes psikologi. Jadi untuk membuat SIM A dan SIM C, kalau kemarin kan sempat B1 gitu harus pakai psikologi. Kalau sekarang A, C dan ke atasnya itu harus pakai psikologi. Nah, untuk psikologinya sendiri itu Pak, di mana Pak? Kalau psikologinya ada di beberapa titik di sini. Ada di Jalan Awang Sabran ataupun di Jalan Poni. Berarti tidak jauh dari lokasi Satpas itu Ya, sendiri. kebetulan tempatnya tidak jauh dari Satpas Polres Bukar. Jadi untuk mempermudah pemohon untuk pembuatan atau pengurusan psikologi itu sendiri. Kemudian Pak, untuk tes psikologi itu sendiri apakah dari Polri atau dari mitranya Polri atau gimana Pak? Bukan. Jadi untuk psikologi itu ada psikolognya sendiri, yaitu psikolog dari kepolisian ataupun psikolog yang dari umum yang itu sudah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi. Kalau saat ini, kalau di Kukar ini Biro Psikologi Polda Kaltim. Biro Psikologi Polda Kaltim. Berarti di luar dari Satpas itu sendiri ya Pak? Bukan. Nah, jadi Satpas tidak menyediakan untuk pelayanan psikologi. Ya sama seperti halnya surat kesehatan dari di luar daripada Satpas itu sendiri ya Pak ya. Terus Pak, ngomong-ngomong kalau boleh tahu untuk biaya tes psikologi itu Pak, tahu Pak? Berapa sih Pak? Kalau untuk biaya psikologi itu sendiri kami tidak tahu karena ini bukan dari kepolisian. Bukan dari kepolisian. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kita sudah membahas tentang SIM. Tapi kami ini penasaran Pak, gimana sih mekanismenya secara langsung? Boleh kita diajak ke loket-loket Pak? Boleh. Untuk lebih tahu. Kita langsung ke terjun ke lapangan loket-loket ya. untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan SIM itu sendiri, mulai dari loket 1 hingga loket 6. Yang loket 6 adalah loket yang terakhir untuk produksi SIM itu sendiri. Berarti kita udah boleh Pak langsung ke sana Pak? Boleh. Oke. Dan yang mungkin yang kalau dibilang paling sulit ya mungkin di angka 8, di reaksi menghindar dan putar balik. Sebenarnya di situ aja sih yang kesulitan yang agak lumayan biasanya dialami sama pemohon. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.